Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Biovlog Sugino Sugi Bekasi. Untuk pagi ini kita melakukan kegiatan yang beda dari sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi tadi malam jam 2 ketika saya keluar, memang biasanya saya sekitar 1 sampai jam 1 malam sampai jam 3 malam itu ada waktu untuk menengok ke kolam. Nah, saat melakukan pengecekan ke kolam indukan, ternyata ada salah satu indukan itu mengambang teman-teman. Jadi mengambang, ternyata sudah posisinya tuh terbalik. Jadi ini, nah, kalau kita nemuin ikan ada yang mati seperti ini, biasanya kalau dulu saya masih budidaya lele maupun nila itu kita analisa sebelum nanti merembet ke yang lain. Yang pertama akan kita lihat apakah ikan ini untuk matinya nih sebabnya apa, apakah ada predator. Misalkan kalau dulu itu sering yang terjadi itu gurame itu dicakar sama kucing, biasanya seperti itu, dan itu akan kelihatan kalau dia luka. Terus yang kedua mungkin karena jamur, itu juga kita tahu ciri-ciri khasnya kalau itu jamur. Nah, kalau jamur umumnya matinya tidak spontan karena sebelumnya itu ikan-ikannya sehat semua. Terus yang terakhir, ya masih ada 2 poin lagi. Yang berikutnya kemungkinan airnya tidak layak. Jadi tidak layak, terus kekurangan oksigen, itu juga bisa menyebabkan ikan itu matinya lebih cepat. Terus satu hal lagi yang sangat ekstrim adalah pemberian pakan. Jadi pemberian pakan kita evaluasi sehari 2 hari ke belakang. Nah, baik, kita mulai saja. Kita analisis dari kondisi ikan ini sendiri. Kita lihat teman-teman. Ini kalau ikan mati, biasanya kami langsung cuci bersih, lalu dimasukkan di plastik seperti ini teman-teman. Kalau kita malam hari langsung kita simpan di freezer, bukan untuk dimasak, bukan ya teman-teman, tapi untuk dilakukan analisis apa penyebabnya. Karena kalau tidak kita masukkan di freezer, maka akan terjadi proses pembusukan, dan itu menjadi sulit untuk melakukan analisis. Nah, ini sekarang kita masuk ke ikannya dulu, mencari pertama kita timbang untuk si ikannya ini teman-teman. Nila indukan ini kan usianya sekitar 4 bulan nih teman-teman ya. Jadi berapa sih beratnya 4 bulan dari nila ini? Apa betul memang kita ini kan dulu ya, timbangannya kita atur dulu. Oke, kita taruh ini. Ini aja ya, supaya enak. Ini kita pindah di sini. Oke, udah terang. Kita taruh, lalu seperti biasa kita harus ke kita taruh dulu. Oke, lalu selanjutnya kita lakukan penimbangan teman-teman. Lalu kita akan analisis berat si ikan ini berapa nih. Jadi sebenarnya ini, jadi berat ikan ini seberapa. Jadi kita kalau nemuin yang mati begini, ini kebetulan bisa untuk mewakili berat dari ikan yang ada di induk-indukan yang ada di kolam sana, karena ini kurang lebih besarnya sama. Jadi sekarang kita timbang berapa ini beratnya. Ini sudah kita nolkan, kita taruh ya teman-teman. Nah, ini beratnya teman-teman. Jadi ini satu ekor ini beratnya 347 gram, hampir 350. Berarti ini
ikan-ikan yang ada di sana kurang lebih beratnya sama. Terus selanjutnya kita analisis. Ini untuk 4 bulan teman-teman. Jadi kalau 4 bulan ini berat segini, ini sebenarnya normal. Jadi untuk pemanenan, kalau bibit-bibit ikan kita yang ada di sana itu sama, karena itu usianya sama yang ada di sini, harusnya besarnya kurang lebih sama. Tapi ini kenyataannya seperti ini. Jadi yang bisa besar-besar kami pisahkan, dan ini kenyataannya memang sesuai informasi dari teman-teman yang pembudidaya yang di-share di video-video YouTube tersebut. Jadi memang kalau usia sekitar 4 bulan itu memang layak dipanen, karena memang luar biasa udah besar. Ini berarti kan kalau kita isi 3 saja sudah hampir 1 kilo 2 on ya, betul ya teman-teman. Jadi hampir 1 kilo 2 on, itu sudah layak untuk dilakukan penjualan. Terus selanjutnya kita analisis dari sisi penyebab kematiannya nih apa kira-kira. Jadi setidak-tidaknya kita dapat informasi berat dari ikan masing-masing. Selanjutnya kita analisis dari sisi penyakit. Kalau kita lihat ini ikan ini matinya ketahuannya tadi malam jam 2. Sekarang ini sudah sekitar jam 8 pagi. Langsung kita masukkan ke si kulkas. Ini si ikan ini teman-teman adalah jenisnya betina teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini ya kelihatan ini kalau ini betina, dan ini kelihatannya sudah sering bertelur. Apakah memang ikan itu setelah banyak bertelur lalu mati? Saya juga belum punya pengetahuan sejauh itu. Tapi yang jelas ini ikan dalam kondisi segar, tidak ada penyakit misalkan bercak-bercak, atau juga tidak kelihatan kalau dia adanya si jamur. Jadi ini si ikan ini betul-betul sehat, ini dari kanan kirinya sehat. Terus selanjutnya kalau kita lihat untuk airnya juga kondisinya sangat bagus. Itu membuktikan yang di sana dekat pralon itu kelihatan ada indukan juga siap bertelur. Nah, ini yang poin-poin perlu kita analisis. Selanjutnya lagi apakah oksigen, ya, dari sisi oksigen memang beberapa hari ini memang kita matikan aeratornya seperti teman-teman tahu. Untuk pemanenan si buraya itu sangat ngedrop setelah si aerator itu dihidupkan. Kira-kira itu. Terus selanjutnya lagi teman-teman, jadi kemungkinan besar si penyebab dari si kematian ikan ini kalau kita lihat kan segar-segar ya, jadi sehat-sehat semua. Kemungkinan besar kita evaluasi 3 hari ke belakang itu memang ada perubahan pemberian pakan. Jadi waktu itu karena saya berpikir setelah aerator dimatikan, maka si indukan ini kita berikan pelet dengan vitamin, beberapa vitamin untuk si nafsu makan. Ternyata setelah pemberian itu yang terjadi si indukan ini sangat rakus. Jadi yang biasanya selama ini kami memberi pakan itu hanya 1 gelas aqua setiap pemberian pakan, maka yang belakangan ini sekitar 2 hari sampai kemarin sore itu memang pemberian pakan lebih dari 2 gelas, dan itu 3 kali. Sepertinya penyebabnya dari si kematian si nila indukan ini disebabkan oleh adanya
makan, jadi oper pelet yang dia pakan, dan pelet itu sendiri memang tidak saya lakukan pembibisan. Nah, itu kemungkinan yang menurut analisis saya untuk penyebab kematian dari si ikan ini adalah adanya si oper makannya. Jadi karena makannya oper, dan itu mungkin karena habis ini ya bertelur, itu kalau kita lihat itu untuk kelihatannya sangat ini sekali, ini ya, jadi telurnya sepertinya masih ada, dan ini indukan yang sangat super nih teman-teman, jadi sangat besar sekali. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Jadi kalau ada ikannya yang mati di ini ya, di kolam teman-teman, jangan langsung dibuang begitu saja kalau baru mulai. Jadi saat dia mulai harus teman-teman analisis penyebabnya apa untuk mengambil tindakan. Nah, karena menurut saya ini penyebabnya ikan ini oper makan, jadi kekenyangan, lalu si pelet itu mengembang di perut, maka yang terjadi ini mati. Terus ditambah lagi kalau kita lihat dari ukuran badan dan bentuknya, termasuk yang teman-teman bisa lihat di situ, itu menurut saya udah obesitas teman-teman. Jadi ini sudah terlalu untuk indukan sudah terlalu gemuk. Nah, langkah yang paling sederhana yang kita tempuh adalah kita mempuasakan. Jadi ikan-ikan ini kita puasakan entah sehari atau 2 hari. Jadi supaya dia si obesitasnya itu menurun. Ini akibat kesalahan saya, indukan itu diberi pakan yang dibibis dengan ini teman-teman, vitamin-vitamin ikan supaya dia itu sehat. Nah, ternyata yang terjadi malah oper makan dan obesitas. Teman-teman bisa lihat ya, kalau kelihatan di obesitas itu ya, gemuk-gemuk sekali. Jadi ini juga tidak bagus teman-teman. Kalau indukan seperti ini malah tidak produktif. Jadi sebisa mungkin dikurangin kegemukannya. Nah, sepertinya itu saja teman-teman untuk ini ya, untuk analisis sebab kematian ini. Mudah-mudahan kalau memang ini tindakan yang kita tempuh ini benar, berarti nanti dia akan menjadi normal lagi, dan tidak itu ya, tidak kita berikan pakan itu dosisnya kembali lagi ke awal saja. Jadi kita kasih 1 kali pemberian pakan itu cukup 1 gelas aqua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.